semuanya, jumpa lagi sama gua di channel ini sama Bang Pin dan juga sama Hola. Dan kali ini kita mau bikin video Q&A. Yup. Cuma video Q&A kita tuh beda karena kita akan sambil ngelakuin satu hal. Ini hal mainstream ya? Iya. Mainstream banget. Cuman gue mencoba gue pengen bawa hal mainstream ini ke dunia atau ke dalam video yang beda, yaitu video Q&A. Yaitu Samyang challenge. Udah samyang challenge. Samyang challenge dong. Jadi kita makan samyang sambil baca. jawabin Q&A. Jadi gue udah sempat ngajuin pertanyaan di Instagram gue tentang kalian bisa ngasih pertanyaan apapun yang kalian mau, dan gue udah banyak banget. Thank you banget yang udah nanya ya. Thank you banget yang udah ngasih pertanyaan kalian dan udah ngasih hal-hal yang bikin kalian kepo, yang ingin kalian tahu dari kita gitu. Jadi semoga jawaban yang kita kasih bisa memuaskan kalian gitu. Jadi seperti gue bilang tadi, kita bakal baca Q&A-nya sambil makan samyang. Jadi gue tuh belum pernah makan samyang sebetulnya. Jadi ini pertama kali gue makan samyang, dan kalau gue ngeliat dari teman-teman yang udah pernah makan samyang katanya pedas banget. Cuman gue nggak tahu apa, karena gue suka banget pedas. Olah nggak begitu suka pedas. Nah kadang tuh yang menentukan pedas banget atau enggak tuh biasanya kalau lu suka pedas atau enggak. Kalau lu suka pedas, ya sebetulnya katanya sih mie ini biasa aja. Cuman kalau lu tidak suka pedas, ya mungkin ini akan pedas banget ya. Iya. Akan Asik. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang ke-1, sambil makan samyang. Kopinya kayak batu. Udah dingin gitu mie-nya. Kita kelamaan masaknya. Yuk. Nih, pertanyaan dari Virgio Saa Kanata. Kanata, iya benar. Kalau Pancu sama Utap yang menang siapa? Melvin lah. Memang pedasnya. Nah, bukan script. I told you. Dia tadi bilang. Gue tadi bilang nggak pedas. Jadi gue di sini udah nyiapin susu putih sama air putih, sama susu putih juga satu. Enggak, itu coklat. Itu coklat ya. Ya dia. Dapat pertanyaannya apa, Gusta? Oke. Mau minum dulu nggak? Enggak. Kalau Pancu sama Bang Utap yang menang siapa? Kalau pertanyaan sama Bang Utap yang menang gue. Jadi ya pokoknya gue menang lah. Gue gak konsen anjir. Pokoknya menang gue pasti. Tapi gak tahu juga sih, kalau gue tapi mungkin Gustaf yang menang. Oke, next. Ada yang nanya nama Instagramnya suka-suka gue ya Bang, udah berapa tahun kenal sama Bang Gustaf dan Bang Gazel. Jadi gue itu kenal sama gue sama Gustaf itu tahun 2008an kalau nggak salah. Ini kenal sama dia dan sudah aktif kumpul atau nongkrong atau kerja sama tuh. Maksudnya kerja bareng dalam beatbox tuh sama Gustaf sama Gazel tuh tahun 2008. Berarti 2009, 2010, berapa tahun? 8 tahun gue main sama Gustaf sama Gazel. Jadi kenapa gue memutuskan setia sama Gazel sama Gustaf, karena udah banyak hal yang gue lakuin dan gue jalanin sama Gustaf sama Gazel gitu. Nah, kenapa mau beatbox? Oke. Jadi gini, berisik banget. Jadi kenapa mau beatbox? Waktu itu alasan gue adalah simple. Beatbox itu seni musik yang simple, yang efisien, yang nggak ribet, yang kalau ngomong itu cuma bawa mic sama mulut doang gitu loh. Karena waktu itu gue udah punya pengalaman punya 3 atau 4 band gitu, dan ketiga-tiganya itu bahkan keempat-empatnya itu tuh nggak ada yang berjalan, maksudnya stuck, gagal semua. Jadi gue agak kapok buat bikin band. Nah makanya gue itu nge-beatbox, dan itu tuh pada saat tahun 2008 gue kenal beatbox, itu masih musik yang unik banget. Gue memutuskan buat suka sama beatbox, dan pada detik ini gue lakuin beatbox itu yang gue cintai gitu. Next. Dari Yusuf Mikbal. Bang Melvin, kapan pertama kali masuk Jakarta Beatbox? Terus ada rencana nggak mau collab sama Bang Omi atau Bang Ari? Jadi gue ya ketemu sama Gazel tuh kita tahun 2008, dan Jakarta Beatbox tuh kalau nggak salah dibuat tahun 2010. Jadi Jakarta Beatbox tuh tercipta tahun 2010, dan itu anggota pertama tuh gue sama Gazel sebagai leader,
gue sebagai wakil leadernya Jakarta Beatbox. Nah, kalau ditanya lagi, ada yang mau collab sama Om Ari, mau banget. Cuman karena gue ada kesibukan dengan homeschooling dan juga Omi dan Ari juga ada kesibukan dengan perform dan MC-nya dia. Jadi gue belum nemu jadwal yang cocok atau yang pas buat collab sama dia gitu. Tapi pengen banget, dan udah ada beberapa konsep yang udah gue siapin sebetulnya buat syuting collab sama si Omi sama Ari gitu. Next, Aldi Rivaldi 48. Bang, lu agak cadel ya? Gue emang cadel. Bukan agak cadel, gue memang cadel gitu. Jadi kalau banyak yang suka nanya gue cadel atau enggak, gue emang cadel basicnya gitu. Jadi gue gak bisa ngomong R. Bisa ah. Tapi, cuman kayak nggak terlalu ini banget. Hah? Nggak terlalu R gitu loh. Iya nggak sih? Iya, gue gak tau. Tapi aku ngerasa cadel. Kayak ular melingkar di atas pagar. Melingkar. Itulah pokoknya. Ya kan kita manusia, gue punya kelemahan dan punya kekurangan. Punya kelemahan dan punya kelebihan gitu. Next, dari Rascal Official. Bang, bikin channel gaming dong. gue sebetulnya tuh bukan nggak mau bikin channel gaming, cuma biasanya memang gue tidak terlalu suka main game. Nggak tahu sih, dari dulu sempat main game online kayak Dota, kayak Point Blank. Tapi pada saat gue SMP doang, SMP kelas 2. Abis itu gue udah nggak pernah main lagi karena gue memang tipikal bosenan kalau main game. Apalagi kalau misalkan misinya nggak tamat-tamat atau susah, gue tuh udah bosen duluan. Jadi itulah alasan gue mungkin nggak mau main channel gaming. Dan nggak berniat juga sih main channel gaming gitu. Jadi gue fokus di channel Bang Pin aja ini gitu. Next, Nathaniel 1812. Pertanyaan adalah, gebetan pertama kali kelas berapa Bang? Gebetan gue itu pertama kali itu SD kelas 6. Cuman itu cinta monyet ya? Iya. Ya jadi love monkey. Jadi gue nggak ya sebatas suka-suka doang sih lah sama SD ya namanya. Ya kalau gue suka sama dia normal dong. Kalau gue suka sama laki-laki itu berarti normal. Next, dari Ravan BL, kenapa nggak kerja kantoran? ini pertanyaan yang mungkin gua akan jawab sedikit serius. Soal gini, kenapa gua mau kerja kantoran? Satu, kalau lu mau kerja, lu mesti meyakinkan bahwa apa yang lu kerja itu lu mesti cintai. Lu mesti suka dulu. Dan gua, Gustav Gazel, mempunyai ketidaksukaan dengan dunia yang sama. Itu nggak suka dengan kerja di kantoran pakai meja gitu loh. Gua nggak tahu kenapa. Nah jadi, gua memutuskan untuk nge-YouTube, gua nge-beatbox karena gue suka dengan beatbox, gue cinta dengan dunia YouTube, jadi gue walaupun capek, gue tetap senang ngelakuinnya gitu. Jadi kalau kalian mau kerja, pastikan kalau misalkan tuh suka dengan kerjaannya, kalian cinta gitu. Jangan sampai kalian udah nyemplung, udah terjun dalam dunia kerja, tapi kalian nggak cinta. Nanti hasilnya adalah kalian kerjanya akan setengah hati, akan terpaksa gitu. Jadi lo nggak ada passion, lo nggak cinta, jadi ya udah apa yang lo lakuin juga sia-sia gitu. Jadi dia cintai pekerjaan kalian, kalau pekerjaan kalian itu hobi kalian. Do what you love what you do. Yep. Ya enggak? Next, Haikal Harsya. Bang, mobil impiannya apa dan kenapa? Gue tipikal kalau beli mobil itu selalu mementingkan keluarga gitu. Bahkan mementing pacar, gue pentingin kedua. Kenapa? Gue selalu punya impian tuh pengen punya mobil yang luas atau yang gede, yang istilahnya muat banyak. Jadi kalau misalkan jalan-jalan kemana, keluarga gue bisa ikut, cewek gue juga bisa ikut. Cuman kalau beli mobil yang kecil, kadang yang bisa ikut cuma terbatas gitu loh. Kadang kalau cewek gue ikut, belum tentu keluarga gue bisa ikut semua karena kan mobilnya nggak muat. Gue nggak akan nyebutin tipe apa, tapi intinya spesifikasinya gue pengen mobil yang luas dan bisa muat banyak penumpangnya gitu. Oke, next. Dari Jaden Kazuo. Bang, semangat menjalankan hidup seperti ke smile on your face. Jangan malas-malasan walaupun kondisi tidak menentu vlognya kok jarang bang. Tadi Melvin, semangat 46, jangan lupa baca. Thank you. Itu bukan pertanyaan berarti ya? Nggak ada pertanyaannya, kenapa jarang upload video? Oke. Gue udah sering bilang sama teman-teman semua kalau kendala gue dalam channel YouTube itu bukan ngupload, tapi yang edit. Nah, ngedit itu butuh effort, butuh perjuangan, dan karena gue punya jadwal homeschooling yang lumayan padat, Senin sampai Jumat, jangankan ngupload vlog, karena ketemu dia aja susah gue. Karena biasanya gue kalau udah pulang lagi homeschooling, nyampe rumah tuh gue istirahat gitu, capek. Kendalanya adalah ngedit gitu kan. Kalau ngedit tuh nggak bisa ditinggal, cuman kalau ngupload lu tinggal homeschooling atau lu tinggal kerja bisa. Cuman kalau ngedit kan mesti lu fokus gitu loh. Nah ya thank you banget pokoknya buat dukungannya Jaden, thank you banget buat Jaden udah semangatin gua. Ya gua akan selalu mengupayakan untuk selalu bisa ngupload video-video channel ini gitu loh. Pokoknya subscribe lah supaya bisa tetap perkembangannya. Next, Rizky Arya. Bang Melvin pernah CLI nggak? Apa tuh? Ya
Kalau dibalik Illoch, lo paham lah. Gue gak pernah itu, karena itu hal yang fake buat gue. Kalaupun gue tahu memang kayak gitu, gue juga gak bakal mau sama dia. Ya, jadi itu hal yang enggak lah pokoknya. Next. Dari Bill Morning Cake. Nanya apa dia? Bang, kenapa nggak terlalu fokus di YouTube? Padahal kalau abang fokus bisa cepat dapat silver play button. Jadi 3 personel Jakarta Beatbox udah di atas 100k subscribernya. Kenapa nggak terlalu fokus di YouTube? Saya juga udah jawab. Dan kalau misalkan punya cita-cita pengen 100.000 subscriber, pengen banget gitu loh. Cuma sometimes keadaan yang gue dapet suka susah buat gue sesuaikan dengan cita-cita gue mendapatkan 100.000 subscriber. Tapi akan selalu gue upayakan untuk selalu ngupload dan bisa nembus 100.000 subscriber tahun ini. Amin, pokoknya doain aja ya. Next. Dari Van Muhammad HDZ. Bang, jika lo nggak beatbox lagi, apa yang bakal lo lakuin? Buka usaha restoran kah? Mungkin semua orang tuh pengen jadi bos, ya nggak? Ya benar. Ketika semua pengen jadi bos, dia pengen punya usaha. Usahanya apa aja bebas, yang penting halal. Nah, gue selalu pengen punya usaha tempat makan. Bahkan gue sempat bilang sama Gustaf sama Daniel, gue pengen punya usaha tempat makan tuh di airport. Kenapa? Satu, nggak tahu, enak aja gitu, kayak gue punya fantasi tersendiri tentang tempat makan di airport gitu loh. Jadi kalau nanya pengen buka usaha apa, betul tempat makan. Tapi kalau saat ini sih tempat makan usaha yang pengen gue buka tempat makan di airport gitu. Next. Dari Andi Rahmat Graffiti. Apa? Nah, aku udah. Yeay. Nah, Bang, boleh minta topinya satu nggak? hah? Boleh minta topinya satu nggak? Boleh. Kalau ketemu gue kasih topi. Lagi guys. Cuma dia doang ya. Yang nanya, yang minta kan cuma dia. Jadi yang nggak nanya jangan minta. Dari Geralda VP23. Apa tuh? Bang Pin siap gak nikahin kalau pakai net Batak? Hard question. Tuh biarlah gue nggak siap. Karena Parah ya? bukan nggak siap buat nikahin orang, tapi bukan nikahin dengan adat Batak. Soalnya seperti kalian tahu, Adat Batak itu ribet. adat Batak itu ribet gitu. Jadi kalau mungkin yang nonton ini ada yang orang Batak juga, dan mungkin dalam fase mau menikah, selamat menikmati keribetan menggunakan adat Batak. Jadi kalau di orang Batak itu nikahnya ribet, nggak simpel gitu loh. Jadi kalau gue boleh bilang, kalau nikahan itu kan cuma 3 jam ya, jam 7 sampai jam 9 malam misalkan. Cuma kalau orang Batak itu nikah dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, mbak, lu bayangin. Dan gue masih pakai baju, dia masih pakai kebaya, gue masih pakai jas dari jam 10 pagi sampai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kalau jas mah masih mending, gimana kebaya? Iya. Udah tempatnya panas. Mau pipis susah, mau BAB susah, mau kemana-mana susah. Ya, gue nggak tahu kedepannya menikahnya dengan adat apa. Cuman kalau saat ini ditanya mau pakai adat Batak siap atau enggak, kalau gue sih belum siap. Next, Nih, yuk. dari Valide Bro. Bang, nonton anime nggak? Enggak, gue enggak suka, tapi nggak suka banget ya. Sebatas nonton aja, bukan suka banget. Kalau Gazel kan suka banget tuh. Iya. Kalau lo nonton vlognya Gazel di mobilnya, di Bambi, itu lagunya anime semua. Makanya gue bosen ngeliat mobil Gazel lagunya anime semua. Next. Dari Widarta Putra. Kenapa mau nge-YouTube bang? Kenapa gue main YouTube? Soalnya YouTube merupakan platform yang sangat bagus untuk bisa mengapresiasi kreativitas kita tanpa batas. Karena kalau misalkan di platform lain, kadang suka ada rules atau suka ada peraturan yang buat kreativitas kita jadi terbatas. Cuman kalau di YouTube itu platformnya sangat bebas. Lo bisa luapin emosi lo bisa nangis-nangis dalam video lo di YouTube. Lo bisa apapun deh yang lo mau, lo bisa bikin tutorial masak, tutorial make up, tutorial tentang hidup sehat, atau bikin challenge, apapun di itu bebas gitu. Jadi nggak ada batasan atau nggak ada. Itulah pusing gue. Satu lagi. Satu lagi. Dari Bertrand Juan 9. Oke. Kenapa kok Daniel nggak gabung lagi ke Jakarta Beatbox? Nah, kenapa Daniel gini? Daniel itu sebetulnya bukan gabung ya. Iya, nggak gabung lagi. Bukan nggak gabung. Sebetulnya kalau kalian nonton vlog gue yang sebelumnya di Surabaya, itu Daniel ikut perform. Ya, Daniel itu sebetulnya bukan cabut atau bukan dikeluarin atau bukan nggak gabung. Cuma dia fokus dengan kuliah. Dia juga sempat magang di sebuah perusahaan di Jakarta. Dia fokus dengan magangnya dia, dan dia fokus dengan aktivitas kuliahnya. Jadi membuat intensitas ketemu dengan gua dengan Gazel sama gue agak berkurang gitu loh. Cuman kita tetap keep in touch kok, tetap komunikasi. Gue juga sering banget sharing tentang beatbox sama Daniel. Dia kan
jago banget ngerakit PC tuh. Nah kalau kalian pengen bikin PC bisa langsung kontak Daniel. Nah gue sempat nanya-nanya tentang gimana sih mau bikin PC yang bagus. Kamu tahu PC kan? Tahu. Nah mau bikin PC yang bagus gimana. Jadi kalau ditanya, kebetulan kita nggak musuhan. Bahkan masih suka, kadang-kadang setiap minggu suka datang ke GBS, suka ngobrol segala macem. Cuman ya dia punya aktivitas yang membuat dia agak susah buat ketemu sama kita gitu. Tapi tetap berteman kok. Gitu. Oke, jadi sekian video Q&A sambil makan samyangnya. Oh ya, maaf banget kalau misalkan semua pertanyaannya nggak bisa gue jawab. Bukannya nggak pengen, cuman kalau gue jawab semua, mungkin video ini bisa nyampe 1 jam, ya nggak? Iya. Karena kalau gue bukannya bohong, lu bisa lihat sendiri di Instagram gue tuh yang nanya banyak. Kalau gue jawab satu-satu, dan kalau gue nggak pilih, itu videonya bisa 1 jam. Nanti kalian ngoceh lagi, bang kenapa videonya lama banget? Nah ini gue bikin singkat, padat, jelas, dan gue jawabnya pertanyaannya yang udah gue pilih supaya videonya juga nggak lama gitu loh. Pokoknya thank you banget yang udah ngasih pertanyaan di Instagram gue. Semoga apa yang kita udah jawab pertanyaan kalian bisa memuaskan, bisa mengobati kekepoan kalian tentang kita atau tentang gue atau tentang Ola. Pokoknya tetap dukung gue. Thank you yang udah selalu minta, yang selalu nanya bang videonya mana. Gue selalu thank you banget karena itu bukti kalau kalian tuh perhatian sama gue, karena kalian selalu nanya video-video gue dan segala macem. Pokoknya thank you banget. Pokoknya thank you buat cewek gue nih yang udah mau bikin video Q&A ini. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like di bawah sini. Dan juga kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa kasih ke teman-teman kalian. Dan satu lagi, ya di share. Dan satu lagi, jangan lupa diklik tombol berlangganan atau subscribe di bawah sini. Pokoknya di bawah sini ada tulisan subscribe atau berlangganan, silahkan diklik. Karena itu salah satu contoh atau bukti kalian sudah mendukung, sudah menyemangati kita sebagai YouTubers di Indonesia gitu loh. Pokoknya thank you banget yang udah nonton video ini. Gue tunggu komen-komen atau kritik-kritiknya, baik yang pedas, yang manis, yang positif atau negatif, gue tunggu. Udah, buat aja ya. Satu lagi, don't forget to stay positive, stay awesome. Oke, bye. Boom boom. Woo.